Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Maret 2026 dengan judul Hakikat Kebenaran Masa Kini bagian yang kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Mari kita ikuti penjelasannya." Salah satu cara untuk mengerti pemahaman para pendiri Advent hari Sabat atau Sabat Tarian Adventism tentang kebenaran masa kini adalah dengan meneliti salah satu khotbah penginjilan dari James White. Bila kita melihat sekilas aliran yang kuat dari khotbah itu, maka kita perlu mengingat bahwa ia berkhotbah dan menulis kepada mereka yang sebelumnya menjadi pengikut Miller, yaitu mereka yang telah menerima pekabaran malaikat pertama dan mungkin juga pekabaran malaikat kedua dari Wahyu pasal 14. Kemudian James menyatakan, ayat ke-6 dari pasal 4 buku Wahyu ini memperkenalkan pekabaran kedatangan kedua dan memulai rangkaian peristiwa lain yang berhubungan dengan pekabaran-pekabaran berikutnya yang harus diberitakan kepada umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan. Semua orang percaya akan kedatangan kedua setuju bahwa pekabaran malaikat pertama digenapi dalam pemberitaan kedatangan Kristus yang kedua pada tahun 1840-an. Dengan kesungguhan, semangat dan keyakinan yang kudus, hamba-hamba Tuhan mengumumkan waktunya. Dan betapa kata-kata mereka menyentuh hati orang banyak, meluluhkan hati orang yang berdosa yang paling keras sekalipun. Setelah malaikat pertama menyampaikan pekabarannya, lalu diikuti malaikat kedua. Ia memanggil kita keluar dari gereja-gereja di mana sekarang kita bebas untuk berpikir dan berperilaku bagi diri kita sendiri meskipun dalam kerangka takut akan Tuhan. Merupakan fakta yang sangat menarik bahwa pertanyaan tentang Sabat mulai digaungkan di antara orang-orang percaya pada kedatangan kedua, segera setelah mereka dipanggil keluar dari gereja-gereja oleh pekabaran malaikat kedua. Pekerjaan Tuhan berjalan sesuai urutan. Kebenaran tentang Sabat muncul tepat pada waktu yang tepat untuk menggenapi nubuatan. Dia memanggil kita keluar dari perbudakan gereja-gereja pada tahun 1844. Lalu merendahkan hati kita, menguji kita, mengembangkan hati umatnya, dan melihat apakah mereka akan menaati perintah-perintahnya. Banyak orang berhenti pada pekabaran malaikat pertama dan yang lain pada pekabaran kedua. Dan banyak yang menolak pekabaran malaikat ketiga. Tetapi ada sebagian orang yang akan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Lalu mereka memperoleh negeri itu. Kebenaran masa kini. Bagi para pendiri Advent hari Sabat sejalan dengan aliran sejarah nubuatan. Tuhan memanggil suatu umat selangkah demi selangkah. Dia mengungkapkan kebenarannya kepada mereka. Mereka tidak pernah memandang diri mereka hanya sekedar sebagai satu denominasi lain. Sebaliknya, mereka secara konsisten melihat gerakan mereka sebagai gerakan nubuatan. Mereka memiliki pekabaran khusus untuk disampaikan sebelum Yesus datang. Pekabaran yang dijabarkan dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-12 dan yang membentuk inti dari seruan Tuhan di akhir zaman. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.